nanti akan ketemu namanya kata bulan, keluar darah kotor dari ini, kemudian pinggangnya mulai melebar, kemudian dadanya berubah, itu difungsikan untuk nanti kamu jadi ibu. Seperti ini dijelaskan oleh para psikolog ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu, adalah memisahkan tempat tidur. Kalau di dalam hadis ada yang hadisnya itu redaksinya muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Nah, ada yang muru, perintahkanlah anak-anak kalian, ada yang alim, ajarilah anak-anak kalian. Nah, perintahkan anak-anak kalian melaksanakan sholat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat pada umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab, memang kalau membahas tentang idealnya sebuah rumah secara syar'i atau islami, dan saya juga baru dapat informasi ini belum lama Pak, baru beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kalau orang membuat rumah itu prioritas utamanya kamar itu dihitung dari jumlah anaknya Pak. Misalnya putranya ada 4, berarti harus punya kamar 4 untuk anaknya. Kemudian 1 kamar untuk bapak ibunya dan 1 kamar untuk tamu. Nah, jadi 6. Jadi kalau saya punya anak 4 itu berarti saya harus punya kamar 6 idealnya gitu. Nah, tapi kalau ternyata nggak bisa karena mungkin sekarang tanah mahal, kemudian mungkin harus tingkat, kalau mungkin lahannya sempit gitu ya, berarti 1 kamar suami istri sendiri, kemudian kamar anak perempuan sendiri, kamar anak laki-laki sendiri. Tadi misalnya dibuat ranjangnya sendiri-sendiri, atau mungkin sekarang ada ranjang susun, ada ranjang triple 3 gitu ya. Tapi kamarnya itu pisah antara laki-laki 1 kamar sendiri, perempuan kamar sendiri. Dan kamarnya anak perempuan itu harus bisa dikunci dari dalam dan pastikan tidak ada lubang sedikit pun yang bisa terlihat dari luar. Jadi memang anak perempuan itu harus dijaga sedemikian rupa ya. Nah, kalau sudah umur 10 tahun bapak-bapak ibu-ibu, secara teori itu disebut wafariqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah di antara mereka tempat tidurnya. Cuman kadang-kadang kita itu kan masih merasa wah anak sendiri aja kok biasa aja gitu ya. Anak sendiri ya insya Allah nggak ada penyimpangan, nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau saya baca di antara para ulama di hadis itu kenapa disuruh misah? Anak laki-laki tidak boleh tidur sama ibunya, tidak boleh tidur sama bapaknya. Anak perempuan juga sudah misah, nggak boleh sama bapaknya sama ibunya di umur 10 tahun. Karena umur 8, 9, 10 itu sudah mulai ngerti lawan jenis, sudah mulai ngerti mohon maaf ini cantik, ini enggak, ini menarik atau enggak. Yang perempuan juga sudah mulai ngerti ini apa enak dipandang atau enggak gitu ya. Sehingga umur 10 tahun itu sudah mulai apa istilahnya ada hasrat seksualnya itu sudah mulai muncul meskipun baru permulaan ya, baru sedikit ya. Sehingga kalau misalnya ketika tengah malam aurat orang tuanya tersingkap, atau mungkin para bunda ini kan kalau tidur di rumah ya nggak pakai jilbab rapet kayak gini ini kan ya. Nah, para bapak-bapak juga mungkin pakai celana 3/4 atau pakai kaos biasa gitu, sehingga ada kalanya mungkin tersingkap. Nah, kalau terlihat oleh anak akan membekas di otaknya begitu. Sehingga ya bismillah, kalau misalnya belum punya jumlah kamar sesuai anak, paling tidak tadi ya, 1 kamar sejenis kelaminnya, kemudian ranjangnya sendiri-sendiri atau kasurnya sendiri-sendiri. Jadi Masya Allah detailnya begitu. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, untuk anak yang menjelang balik ini, yang berikutnya yang ketiga, perhatikan sholatnya. Dalam kajian di Tarbiyatul Aulad di Arab Saudi disebutkan di sana
mayoritas orang tua di Arab Saudi, bahkan lebih dari 95% orang tua di Arab Saudi tidak menganggap masa remaja itu masa yang sulit. Karena kuncinya mereka sudah memberikan hak kepada anak, pendidikan kepada anak, dan penerapannya sesuai dengan pola Nabi. Misalnya umur 7 tahun sudah harus sholat, diajari bacaannya, gerakannya, jumlah rakaatnya, waktunya sudah diajari. Ya. Memang benar-benar diajari dan dipraktekkan, gitu, dipantau. Jadi kalau sudah 10 tahun itu sudah temoto gitu, sudah ngerti bacaannya, sudah nggak kebut ya salatnya gitu. Nanti kalau balik sudah tinggal ngalir aja, sudah dibekali dengan baik. Gitu. Cuman kadang kultur kita di Indonesia kan beda ya. Anak-anak kita 7 tahun, kelas 1, kelas 2 itu salatnya salat zuhur yang 4 rakaat kadang 1 menit sudah selesai ya. Jeda-jeda cilik terampung gitu. Umur sholatnya juga kadang mungkin sholatnya juga masih ngebut ya. Jadi kalau sudah balik ngoyak-oyak. Ada yang kelas 3 SMA masih doyak-oyak gitu. Saya punya teman ketika masih dulu ada acara workshop bahasa Arab di Semarang, ada guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Terus di sana qadarullah satu kamar dengan ustadz yang ngajar di Pondok Ngruki, tapi beliau juga diminta ngajar di SMK swasta di Solo. Dan SMK swasta di Solo itu satu kelas ada sekitar 34 anak. Dari 34 anak itu ada sekitar 4 yang non muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu. Nah, sehingga ada 30 anak yang muslim. Nah, dari 30 anak ini ditanya, siapa yang tadi sholat subuh? Silahkan tunjuk tangan. Dari 30 anak itu yang sholat subuh itu hanya 7 orang. Sehingga 23 itu gak sholat subuh. Padahal 30 itu muslim semua di SMK swasta di Solo ya, saya tidak menyebutkan namanya. Nah, ketika ditanya anak-anak itu jawabannya apa? Ada yang sudah terlanjur kesiangan Pak, gak usah sholat. Setelah mandi, setelah sarapan tak berangkat. Ada juga yang jawabannya, setahu saya kalau sholat subuh itu batasnya cuma sampai matahari terbit. Sehingga kalau bangunnya lebih dari matahari terbit sudah nggak boleh sholat, gitu ya. Sehingga nggak usah sholat. Gitu. Jadi ada yang males gitu, nggak harus sholat apa, gitu misalnya gitu. Jadi memang pengetahuan tentang sholat itu wajib itu terkadang di masyarakat awam belum sampai ke hatinya. Gitu. Jadi, Insya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita membicarakan tentang sholat, memang sholat itu perlu dilatih, gitu ya. Umur 7 tahun, itu diajari rakaatnya berapa, waktunya kapan, bacaan-bacaannya. Dan umur 7 tahun tentu belum bisa disuruh khusyuk ya. Maknanya juga belum, yang penting kerjakan dulu. Tapi kalau sudah umur 10 tahun sudah mulai salatnya agak dipanjangkan, nggak usah tergesa-gesa. Jadi kalau sudah SMP, sudah MTS, ya sudah mau balik misalnya, masih ada. Enggak, di situ boleh, di sana juga boleh. Nah, kalau sudah menjelang balik itu sudah kita siapkan sholat 5 waktunya, maka insya Allah kita nggak berat ketika nanti sudah balik, sudah kemoto, sudah waktunya sholat ya, apalagi sudah ngerti sholat sunnah, sudah ngerti kalau laki-laki harus ke masjid ya begitu, insya Allah jadi lebih mudah ya ke depannya. Kemudian yang berikutnya bapak-bapak ibu, termasuk yang agak susah ini nomor 4 adalah menjelaskan kepada anak hal-hal yang bersifat kodrati. Jadi bersifat kodrat itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan oleh lawan jenisnya. Nah, misalnya anak perempuan itu umur menjelang balik sudah harus dijelaskan. Nah, kenapa kamu haid? Nah, karena kamu nanti kalau sudah besar, sudah tambah siap
untuk nikah. Nah, kalau nikah nanti ada hamil, ada melahirkan, ada menyusui. Gitu. Anak laki-laki juga sudah mulai dijelaskan, nah nanti kalau kamu sudah besar, misalnya bapak sama ibu hanya bisa nyekolahkan kamu sampai kuliah. Nah, setelah kuliah itu kamu harus cari kerja sendiri, harus bekerja, harus nanti nikah, harus mimpin jadi suami, harus jadi bapak, jadi tokoh di masyarakat. Itu dijelaskan ke anak. Ya barangkali kalau menjelaskan ke anak-anak kelas 12, saya ngajar di kelas 10, 11, 12, kelas 1, 2, 3 aliyah, itu memang sudah enak ya. Sudah saya nanya misalnya, saya pernah nanya ke anak kelas 12. Jadi ada kayak tausiah di kamarnya, terus seminggu sekali saya ngisi, bukan tausiah kamar, isi pandu hidayatullah. Nah, seminggu sekali saya kumpulkan anak satu kamar, terus saya ajak ngobrol. Kira-kira kamu nanti umur 24 tahun, kamu sudah di apa? Hafid, itu saya tanya, namanya Hafid, Hafidul Iman. Saya sudah jadi guru, saya. Insya Allah setelah pengabdian selesai sama kuliah ngambil keguruan, terus saya sudah lulus S1 dan sudah jadi guru. Kenapa pengen jadi guru? Guru itu profesi yang mulia, saya bisa menjelaskan kepada orang lain, memahamkan ilmu dan lain-lain. Oh, ya. Terus kamu Ahmad, saya tanya kamu umur 24 sudah apa? Saya umur 24 sudah punya anak 2, Ustaz. Terus saya sudah punya ternak di belakang rumah sama ternak ayam. Terus kamu serius gitu? Iya, saya setelah selesai pengabdian, terus mau tahfidz, terus mau menekuni ternak ayam. Kayaknya ternak ayam itu sampai kapanpun tetap akan ada yang beli. Oh, iya. Terus kenapa umur 24 tahun sudah punya anak 2? Saya nikah dini, gitu. Oh, nikah dini, oh iya, alhamdulillah. Jadi anak-anak kelas 3 ya, kelas 12 sudah bisa mikir ya, sudah masa depannya mau gimana gitu. Tapi kalau kita menjelaskan ke anak-anak yang masih belum balik, anak-anak umur 10 sampai 14 tahun ini misalnya, maka bagaimana membuat kalimat, menyusun kalimat yang untuk anak seusia itu bisa menerima begitu. Jadi misalnya perempuan ya, besok kalau kamu nikah, kamu harus ikut suami kamu. Nah, kadang bahasa dari bapak dengan bahasa dari ibu kepada anak itu beda, gitu. Dan memang bahasa cintanya seorang ibu kepada anaknya dengan bahasa cinta bapak kepada anaknya itu tidak bisa dipaksa sama. Ya. Gitu. Kalau Ustadz Salim Afillah itu bilang, Ustadz Salim Afillah. Ya. Misalnya perempuan dan laki-laki, bapak dan ibu tidak bisa dipaksa sama. Misalnya tentang memberikan motivasi. Ada 2 orang mahasiswi yang sama-sama duduk di depan ruang kuliahnya, ada kursi, yang satunya sedih, kemudian yang satunya menghibur. Kalau perempuan boleh merangkul, kemudian mencium pipinya, begitu ya. Tapi kalau anak laki-laki sesama mahasiswa nggak bisa kayak gitu, gitu ya. Mahasiswa ya meskipun ngasih motivasi ya tetap ada jarak dan tidak sentuhan fisik. Paling kalau nyentuh cuma pundaknya, jadi pek sebentar gitu ya. Tapi kalau perempuan kan boleh dirangkul, boleh dipeluk, boleh dipegang telapak tangannya, misalnya begitu. Caranya beda. Ya sama dengan ibu dengan bapak ketika menjelaskan hal-hal yang bersifat kodrat ke anak, barangkali juga tidak akan sama caranya. Gitu. Nah, kalau ibu-ibu mungkin lebih luas gitu ya. Nanti kalau kamu nikah begini-begini, kamu ikut suami, dimanapun suami kerja ikut suaminya. Dan misalnya kangen sama bapak ibunya ya nanti sama suami ke rumah bapak ibu berapa minggu sekali, jenguk sesekali ya boleh karena sudah miliknya suami. Kalau bapak-bapak mungkin tidak bisa sebanyak itu mendikonya, tapi yang penting bisa menjelaskan yang bersifat kodrat. Nah, nanti kalau kamu sudah lulus SMA, lulus aliyah atau SMK misalnya, terus mau kuliah,
Nah, setelah kuliah kamu harus nyari pekerjaan. Karena kalau kamu punya pekerjaan, nanti siap nikah, siap jadi suami, dan seterusnya. Jadi gitu. Sudah jam berapa? Masih 10 menit. Baik. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah mengarahkan pergaulan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pernah membaca artikel ya, kalau PR kita sebagai orang tua zaman sekarang itu berbeda dengan orang tua zaman dulu. Misalnya dari sisi baliknya tadi, ya. Kalau tidak salah ingat ya, waktu saya masih SMP, panjenengan barangkali seumuran saya di usia-usia jelita ini, jelang 50 tahun. Nah, anak-anak SMP yang tahun 90-an, masih SMP, itu kebanyakan mereka mimpi basah atau balik kalau laki-laki umur 15 tahun, kalau perempuan umur 14 tahun, kurang lebih kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP. Nah, zaman dulu itu baliknya jam segitu, umur-umur segitu. Tapi kalau anak-anak sekarang, saya cukup dekat dengan Ustaz tadi, Ustaz Bambang di SD itu, kadang ngobrol ya, anak-anak kelas 4 SD sudah ada yang haid. Ya. Bahkan anak kelas 6 SD yang sudah mimpi basah juga sudah ada. Gitu. Sehingga dari haid atau mimpi basah yang sangat dini ini, sampai nanti akan nikah, itu PR-nya itu banyak dan lebih lama. Gitu. Kenapa banyak? Karena sekarang tantangannya itu nggak cuman ini deh, pergaulan yang secara kelihatan di dunia nyata. Tantangan kita di handphone, di internet ini tantangan yang cukup berat yang harus kita evaluasi, kita lihat perkembangan anak kita. Jadi anak kita dengan mudahnya di anak-anak zaman sekarang itu gampang sekali kan membuka YouTube, mau download, mau download game atau apa gitu. Kalau kita dulu kan, saya kelas 3 alias dulu, tidak setiap anak dulu itu bisa komputer, hanya yang ekstrakurikuler komputer saja yang boleh masuk di ruang komputer. Tapi kalau anak-anak sekarang SD sudah mulai diajari dikenal komputer. Gitu. Atau misalnya di internet itu sendiri, dulu ya nggak kenal internet kan kita SMP SMA dulu. Sekarang anak-anak SD sudah ngerti internet, sehingga memang pergaulannya tantangannya lebih berat. Jadi kalau Ustaz Mukhtar Salahuddin pernah menjelaskan, anak-anak kita itu generasi strawberry. Generasi strawberry dilihat dari luar kayaknya menarik, indah, tapi gampang rapuh, gitu ya, rapuh. Sehingga pergaulan ini perlu dijelaskan. Nah, kamu sekarang sudah umur 10 tahun, sudah mau balik, berarti kamu sudah mulai batasi untuk bermain dengan teman-teman yang laki-laki, misalnya kalau anak perempuan ya, anak laki-laki juga begitu, sudah mulai hati-hati, tidak dekat-dekat dengan perempuan, gitu. Dan sedikit banyak anak-anak di sekarang itu memang di mana-mana gitu, ujian di mana-mana. Makanya mohon maaf misalnya kalau di kekhawatiran orang tua zaman sekarang lebih banyak daripada orang tua zaman dulu. Gitu. Olah bisa bapak-bapak ibu-ibu, ketika nanti anak-anak kita sudah akan menikah, kita kan punya tanggung jawab untuk mencarikan jodoh, terutama bapak terhadap anak perempuan itu tanggung jawabnya diantaranya mencarikan jodoh. Kalau orang Jawa zaman dulu, Allah bisa ya kakak saya yang cerita gitu. Di antara cara mencarikan jodoh untuk anak perempuan zaman dulu, anak perempuan itu diajak untuk membantu tetangganya, kerabatnya atau saudaranya di pasar, kemudian didandani yang cantik, kemudian membantu dengan membantu ininya. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, ini putrinya siapa, baru dikenalkan gitu ya. Tapi kalau anak perempuan zaman sekarang, seperti yang viral
beberapa tahun yang lalu di Sulawesi ya, membuat video pendek seorang muslimah bercadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini, saya sebentar lagi sudah nanti bulan Agustus tahun ini. Kalau kamu cowok dan serius mau jadi suamiku, hubungi nomor ini ya. Itu anak zaman sekarang gitu. Nah, kalau zaman orang Jawa dulu begitu mencarikan jodoh, sekarang anak sudah bisa nyari jodoh sendiri begitu. Jadi apa ya, zaman sudah banyak berubah begitu. Jadi buat video pendek dengan percaya diri gitu guys. Sebentar lagi nanti bulan Agustus tahun ini saya wisuda di universitas ini. Nah, dan kalau kamu serius ingin lamar aku, hubungi nomor ini ya, nomor ayahku. Nah ini anak zaman sekarang sudah begitu gitu. Apalagi nanti kalau mungkin 20 tahun lagi gitu. Tahun 45 gimana, 2045 gimana. Jadi pergaulan ini Masya Allah ya, jadi ekstra penjagaannya hati-hati gitu. Jadi juga yang saya sampaikan ini ya buat saya juga gitu, buat anak-anak saya gimana kalau sudah menjelang balik ini. Baik, bapak-bapak ibu rahimahumullah, memang nanti kalau membahas pendidikan anak itu pada akhirnya memang di dunia remaja kita sudah mulai siap-siap untuk dalam tanda kutip ditinggal oleh anak. Ya, anak-anak sudah masuk SMP atau MTS, pesantren, ini sudah mulai lebih cocok dengan teman sebayanya, sudah mulai meninggalkan orang tuanya. Nah, ibu-ibu yang putra putrinya di dalam pesantren misalnya, apalagi yang laki-laki, itu kalau kemudian meninggalkan ibu-ibu, bapak atau ibu sudah dianggap tidak asik seperti dulu, jangan sakit hati. Karena anak sudah remaja itu sudah beda gitu. Ada seorang wali santri di sini juga sharing sama saya, Ustaz sedang sibuk enggak? Enggak, ini saya habis salat maghrib. Oh, boleh ngobrol sebentar ya? Oh boleh, 10 menit aja. Enggak apa-apa bu, saya santai kok. Dia ngobrol cerita, anak saya itu kok kalau pulang sekarang menjauhi saya ya. Padahal waktu anak saya TK 5 tahun, 4 tahun itu ya saya ajak jaga manten, saya ajak hajatan, saya ajak pergi ke pasar. Sering sekali berdua dengan anak saya itu. SD juga masih mau. Sekarang ini udah ajak ibunya pergi kok nolak ya. Sekarang sakit hati gitu. Terus nggak mau cerita ke saya, ceritanya ke teman-temannya gitu. Terus, gimana ya Ustaz ini kayak gitu? Jangan-jangan anak saya benci sama saya gitu. Oh enggak bu, itu fase remaja kalau yang saya baca ya bu, saya belum punya anak yang remaja. Fase remaja itu begitu, sudah mulai meninggalkan orang tuanya. Panjangan sama bapak itu sudah enggak dianggap asik seperti dulu, karena anak sudah semakin besar. Sama dengan ustadz-ustadz di sini bu, ustadz di sini itu anak-anak tetap lebih dekat dengan teman-temannya, dengan kakak kelasnya, adik kelasnya, bukan dengan ustadznya. Tapi ada beberapa ustadz yang memang dideketi. Oh ini cocok sama ustadz dari Islam yang karakternya begini. Ini cocok sama ustadz Fulan, cocok sama saya. Jadi saya pun nggak menuntut semua anak harus dekat sama saya. Karena mungkin yang satu senang sama saya, enjoy gitu. Tapi yang menurut yang lain, saya mungkin dirasa terlalu lebih gimana gitu. Jadi nggak semua anak cocok dengan gitu. Kalau putra panjenengan kemudian nggak mau diajak pergi, kita nggak mau ngobrol, insya Allah nggak benci, cuma memang remaja begitu gitu. Kalau bisa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz saudara semuanya rahimahullah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Memang sengaja saya tidak membahas tentang Ramadan karena sudah banyak dibahas di kultum terawih dan kultum subuh ya. Sehingga dunia remaja yang sepertinya memang sudah di depan mata kita ini, sampai nanti tugas kita sebagai orang tua sampai mengantarkan ke pernikahan ya. Dan nanti kalau sudah menikah itu bapak dan ibu lebih merasa kehilangan lagi. Sebenarnya kalau saya pernah dimintai
khutbah nikah dimintai baca Quran, doa gitu, saya tidak jarang melihat bapak yang menangis ya menikahkan anaknya itu, karena memang merasa kehilangan gitu. Ya kalau anaknya perempuan ya dia akan lebih sering sama laki-laki yang lain, akan manut sama suaminya, harus lebih manut daripada kita gitu. Kalau anak laki-laki ya dia akan lebih perhatian terhadap istrinya gitu. Jadi, tapi menurut psikolog Muhammad Ihsan Taufik psikologi itu memang kehilangan tersebut wajar, dan itu yang sebetulnya kita juga harus siap menghadapi, karena lebih menyakitkan kalau misalnya anak kita jadi lajang seumur hidup, kata beliau begitu. Baik, barangkali itu yang bisa saya aturkan, dan mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, dan yang saya sampaikan bukan hanya untuk panjenengan semuanya, tetapi untuk saya, untuk saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustaz Wafa untuk acara berikutnya. Mudah-mudahan putra putri bapak ibu semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Hafid dan hafidah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Arfan atas ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua. Masuk ke acara yang kelima, yaitu acara yang akan langsung dibawakan oleh Ustaz Arfan.